SFD, semangat fraternitas Dina. Halo anak-anak kami semuanya, bagaimana kabar kalian? Kami berharap kabar anak-anak kami semuanya tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar Bahasa Indonesia Jilid 1 bersama kami, Bapak Leo Sidabutar dengan Ibu Jenny Sartika yang akan memandu video pembelajaran ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis cerita fantasi serta menghayati nilai sikap ramah. Kedua, peserta didik mampu menganalisa ciri unsur cerita fantasi dengan tepat serta menghayati nilai sikap ramah. Ketiga, peserta didik mampu menelaah struktur teks cerita fantasi dengan menghayati nilai sikap ramah. Pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks narasi yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata. Jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kategori cerita fantasi total yang berisikan fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Kemudian, yang kedua, berdasarkan latar cerita, maka cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, latar sezaman, berarti latar yang digunakan satu masa. Yang kedua, latar lintas waktu, berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Ciri-ciri cerita fantasi. Pertama, ada keajaiban, keanehan, dan misterius. Kedua, ide ceritanya terbuka, tidak dibatasi oleh kenyataan. Ketiga, latarnya menembus ruang dan waktu. Empat, tokohnya unik, rekaan penulis. Kelima, hayalan semata. Dan keenam, bahasanya non-formal. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, tema. Tema ialah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Kedua, tokoh dan penokohan ialah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang ketiga, alur atau plot ialah jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. 4. Setting atau latar, termasuk ke dalamnya ialah tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. 5. Sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Keenam, gaya bahasa, yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. 7. Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan.
Struktur cerita fantasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi. Merupakan sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan alur cerita kepada pembaca. Kedua, komplikasi atau konflik. Merupakan bagian di mana terjadi permasalahan dimulai dari awal permasalahan hingga menuju klimaks permasalahan. Ketiga, resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Keempat, ending merupakan penutup cerita fantasi. Ending sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yakni happy ending dan sad ending. Demikianlah video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Dan kami berharap anak didik kami semuanya tetap mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Salam literasi.